Assalamualaikum Sobat YouTube, apa kabar? Semoga sobat semua sehat, bahagia selalu, dan banyak rezeki. Balik lagi di channel saya, Langit Jateng Channel, channel yang menghadirkan informasi seputar tempat-tempat menarik dan destinasi wisata di Indonesia. Oh iya sobat, saat ini saya sedang berada di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Saya mau menuju ke sebuah kawah, yang kawah ini sering sekali dikaitkan dengan tokoh di cerita pewayangan yang sakti mandraguna, otot kawat balung besi, yaitu Raden Gatotkaca. Saya akan turun ke bibir kawah dan melihat dari dekat seperti apa. Tonton terus videonya ya. Keberadaan Kawah Candra di Muka adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kesaktian Raden Gatotkaca. Karena dari sinilah Raden Gatotkaca digembleng dan ditempa oleh para dewa sehingga tumbuh menjadi ksatria yang gagah perkasa. Nah, Kawah Candra di Muka ini adalah salah satu destinasi wisata di dataran tinggi Dieng yang unik menurut saya. Karena selain sebagai wisata alam pegunungan yang berupa kawah aktif yang bisa kita lihat dengan jarak yang sangat dekat, karena memang kawah ini tidak mengandung gas beracun, jadi aman. Kawah Candra di Muka ini juga memiliki cerita yang sangat melegenda, diceritakan dalam pagelaran wayang atau cerita-cerita pewayangan. Nah, lalu bagaimana asal-usul Kawah Candra di Muka ini? Sepertinya menarik untuk kita ulas sedikit. Simak terus videonya ya. Oh iya, sebelumnya terima kasih dulu buat yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan jempol manis Sobat Langit Jateng, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan update terus video-video yang bermanfaat untuk sobat semua ya. Cerita asal-usul Kawah Candra di Muka ini berasal dari zaman dulu, zaman para dewa. Kala itu yang menjadi penguasa para dewa di Kahyangan Tengguru adalah Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang punya putra bernama Sang Hyang Tunggal yang tinggal di Kahyangan Keling. Suatu ketika, Sang Hyang Tunggal bersama ketiga putranya dari bangsa lelembut yang bernama Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali. Sang Hyang Tunggal menghadap Sang Hyang Wenang bermaksud mengutarakan sesuatu yang membuat pikirannya tidak tenang setelah membaca kitab Pustaka Darya yang merupakan peninggalan dari Sang Hyang Nurcahyo. Sang Hyang Nurcahyo ini adalah kakek dari Sang Hyang Wenang. Dengan silsilah, Sang Hyang Nurcahyo punya anak Sang Hyang Nuroso. Sang Hyang Nuroso punya anak Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang punya anak Sang Hyang Tunggal. Atau dengan kata lain, Sang Hyang Tunggal ini adalah cicit dari Sang Hyang Nurcahyo, sang pengarang kitab Pancadarya yang telah dibacanya itu. Kitab Pancadarya menceritakan tentang perjalanan hidup Sang Hyang Nurcahyo. Sang Hyang Nurcahyo dulunya adalah seorang manusia biasa. Namun karena ketekunannya dalam tirakat melakoni topo broto, akhirnya Sang Hyang Nurcahyo mampu berbadan lembut, menembus alam dewa dan menjadi dewa. Rupanya dari kitab Pancadarya itu, Sang Hyang Tunggal terilhami oleh perjalanan hidup Sang Hyang Nurcahyo. Sang Hyang Tunggal ingin memiliki keturunan yang seperti Sang Hyang Nurcahyo, keturunan yang berbadan manusia tetapi mampu berbadan halus menembus alam dewa, dan kelak diharapkannya menjadi keturunan yang memimpin Triloka yang terdiri dari alam atas, Moyopodo, alam tengah, Madyapada, dan alam bawah, Ngarcopodo. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Sang Hyang Tunggal memohon pamit kepada Sang Hyang Wenang, meninggalkan Kahyangan Keling untuk melakukan topo broto, memohon petunjuk Sang Maha Kuasa, Gusti yang Maha Pencipta. Sang Hyang Wenang pun mengizinkan dan merestui keinginan Sang Hyang Tunggal untuk bertapa itu. Dan Kahyangan Keling dititipkan kepada Sang Hyang Rudra. Lalu berangkatlah Sang Hyang Tunggal mencari tempat pertapaan.
Dikala itu juga seorang raja yang sangat sakti yang bernama Prabu Condrodimuka. Sejatinya Prabu Condrodimuka ini adalah pengabdi Sang Hyang Wenang. Ia berkeinginan untuk melakoni tapa brata agar bisa munggah dan menyamai derajat Sang Hyang Wenang. Di tengah perjalanan mencari tempat pertapaan, Prabu Condrodimuka bertemu dengan Sang Hyang Tunggal. Karena sama-sama hendak mencari tempat pertapaan, keduanya kemudian tanding adu kesaktian untuk memerebutkan tempat bertapa. Karena sama-sama sakti, keduanya terpental saat beradu kesaktian. Prabu Condrodimuka terpental jauh hingga jatuh di puncak Gunung Jamurdipa, kemudian menetap menjadikan puncak Gunung Jamurdipa sebagai tempat pertapaannya. Tak ubahnya Prabu Condrodimuka, Sang Hyang Tunggal pun terpental jauh hingga jatuh ke pantai. Ia kemudian memilih sebuah batu karang di pantai itu untuk tempat melakoni tapa bratonya. Secara kebetulan batu karang itu berada di pantai yang merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Jin yang dikenal sebagai raja yang sangat sakti. Raja itu bernama Raja Rekatatama. Raja Rekatatama ini memiliki putri yang bernama Dewi Wiranti atau Dewi Rekatawati. Suatu hari Dewi Wiranti menghadap ayahnya. Dewi Wiranti menyampaikan bahwa ia telah bermimpi menikah dengan seorang manusia sakti yang mampu menembus alam jin yang bernama Sang Hyang Tunggal. Mendengar penuturan putrinya itu, Raja Rekatatama mengerti apa yang sedang menjadi kegundahan putrinya. Maka dengan kesaktiannya, Raja Rekatatama segera mencari keberadaan Sang Hyang Tunggal. Singkat cerita, dengan kesaktiannya, Raja Rekatatama berhasil menemukan Sang Hyang Tunggal yang tengah duduk manunggal dalam pertapaannya. Karena sakti, Raja Rekatatama mampu dengan segera memindahkan Sang Hyang Tunggal ke kerajaannya, yaitu Kerajaan Talang Samudra. Tersadar dari tapa beratanya, Sang Hyang Tunggal tiba-tiba mendapati dirinya sudah berada di Kerajaan Talang Samudra. Di hadapannya telah ada dua sosok penguasa kerajaan, yaitu Raja Rekatatama dan putrinya. Raja Rekatatama menjelaskan mimpi putrinya kepada Sang Hyang Tunggal, dan Sang Hyang Tunggal pun mengerti bahwa inilah hasil dari pertapaannya selama ini, yaitu menikah dengan Dewi Wiranti, dan berharap kelak darinya ia akan memperoleh keturunan yang diharapkannya mampu memimpin alam Triloka. Kita turun ke bawah aja yuk sobat. Kita lanjut ceritanya sambil turun melihat kawahnya dari dekat. Menikahlah Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Wiranti dan hidup di Kerajaan Talang Samudra. Dalam pernikahannya itu, akhirnya dikaruniai seorang putra. Namun aneh, karena lahir dalam wujud telur. Tidak lama kemudian datanglah Sang Hyang Rudra yang diutus oleh Sang Hyang Wenang untuk memberitahukan bahwa di Kahyangan Tengguru sedang terjadi gejolak berupa dirundung hawa panas yang bersumber dari puncak Gunung Jamurdipa, dan hanya putra Sang Hyang Tunggal lah yang baru lahir itu kunci terselesaikannya gejolak yang tengah terjadi. Kecewa dengan wujud putranya yang berupa telur itu, dilemparlah seketika telur itu ke arah puncak Gunung Jamurdipa. Namun, merasa tidak mentolo dan tidak tega, Sang Hyang Tunggal terbang mengikuti telur itu. Telur melesat dengan sangat cepat hingga menghantam Prabu Condrodimuka yang sedang bertapa dan memangkas puncak Gunung Jamurdipa hingga membentuk sebuah kawah. Tidak berhenti, telur itu masih melesat ke Kahyangan Tengguru. Sampai di Kahyangan Tengguru, telur itu ditangkap Sang Hyang Wenang. Sesaat setelah itu, tibalah Sang Hyang Tunggal yang terbang mengikuti melesatnya telur itu. Sang Hyang Tunggal menuturkan bahwa hasil dari pertapanya itu, ia telah menikah dengan Dewi Wiranti dan dikaruniai keturunan, namun berwujud telur. Oleh Sang Hyang Wenang, telur itu disiram dengan air keabadian Tirtamarta Kamandanu. Telur pun memecah, berubah menjadi 3 orang dewasa, dan ketiganya laki-laki.
Dari cangkang telur menjadi putra pertama diberi nama Sang Hyang Tejomoyo. Kemudian dari putih telur menjadi putra kedua diberi nama Sang Hyang Ismoyo. Dan dari kuning telur menjadi putra ketiga diberi nama Sang Hyang Manikmoyo. Sang Hyang Wenang menjelaskan bahwa inilah hasil dari tapa brata Sang Hyang Tunggal. Kelak dari keturunannya itu ada satu yang akan memimpin di Kahyangan Tengguru dan juga alam Triloka. Mendengar penjelasan itu, Sang Hyang Tunggal bersyukur atas anugerah keturunan itu. Sang Hyang Tunggal meminta izin kepada Sang Hyang Wenang untuk tinggal sementara di Kahyangan Tengguru untuk merawat ketiga putranya itu, dan akhirnya diizinkan oleh Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang kemudian pamit menuju ke puncak Gunung Jamur Dipo. Sang Hyang Wenang menemui Prabu Condro-Dimuko dan memberi keputusan atas tapa brata Prabu Condro-Dimuko. Sang Hyang Wenang menyampaikan bahwa keinginan Prabu Condro-Dimuko untuk menyamai derajatnya itu sepertinya tidak direstui Sang Maha Pencipta, tetapi sebagai gantinya Prabu Condro-Dimuko akan disabda suci oleh Sang Hyang Wenang menjadi api suci dan api keabadian yang diberi tugas membakar semua yang berwujud dosa dan kesalahan-kesalahan, serta memberi kemuliaan dan kesaktian kepada yang berhati dan berjiwa suci. Prabu Condro-Dimuko menerima dengan ikhlas takdir Sang Pencipta atas dirinya itu. Seketika Prabu Condro-Dimuko menjadi api suci dan berpusara di kawah puncak Gunung Jamur Dipo. Kemudian Sang Hyang Wenang memberi nama kawah itu dengan nama Kawah Condro-Dimuko dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kahyangan Tengguru. Nah, itulah secara singkat asal-usul Kawah Condro-Dimuko. Terlepas keberadaan Kawah Condro-Dimuko itu mitos atau fakta, itu kembali kepada keyakinan masing-masing ya Sobat Langit Jateng. Saya pribadi pun tidak punya wawasan sejarah yang cukup untuk menyebutnya sebagai mitos ataupun fakta, karena kita bukan pelaku dari sejarah itu sendiri. Saya hanya masyarakat Jawa yang akan tetap menjunjung tinggi warisan budaya para leluhur. Terima kasih telah menonton video ini ya.